Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di beberapa waktu terakhir kita telah membahas dan mempelajari berbagai tool AI atau alat-alat kecerdasan buatan yang dapat membantu kita di bidang pendidikan dan pembelajaran hingga di bidang publikasi ilmiah, yaitu penelitian dan penulisan artikel jurnal. Lalu di video kali ini mari kita bahas tool AI lain yang menurut saya sangat luar biasa dan sangat cocok bagi guru maupun dosen. Kenapa? Karena dengan AI ini dapat membantu kita membuat berbagai perangkat pembelajaran secara otomatis dan sangat cepat. Berbagai perangkat pembelajaran yang dapat kita buat menggunakan AI ini misalkan silabus, RPP, soal ujian, hingga kuis dan perangkat-perangkat lainnya. Apa nama AI tersebut? Nama AI tersebut adalah Magic Pen. Dan kita dapat mengakses Magic Pen menggunakan alamat ini. Kita perlu mengcopy alamat ini ya, magicpen.com, ke browser kita masing-masing agar kita bisa mengakses websitenya. Ini bisa kita salin di sini. Kemudian ini tampilan depan dari Magic Pen. Di sini ada write anything in second just like magic ya, tuh menulis berbagai hal dalam beberapa detik seperti magic ya, seperti sulap. Kemudian bagaimana cara kita memanfaatkan website ini? Nah, untuk mencobanya kita tidak perlu membuat akun ya, tidak perlu registrasi. Kita langsung saja scroll ke bawah. Nah, di sini sudah ada bagian tempat kita mengisi apa yang ingin kita inginkan. Lupa ini kok berbahasa Inggris? Tidak masalah. Nanti bisa kita atur sehingga tulisan atau perangkat yang dihasilkan dalam bahasa Indonesia. Di sini yang pertama kali perlu kita setting adalah di sini. What do you want to write? Apa yang ingin Anda tuliskan? Karena kita membahas perangkat pembelajaran dan perangkat pembelajaran itu di bidang pendidikan, maka di sini bisa kita klik. Nah, di sini kita cari yang education. Nah, ini education itu kan artinya pendidikan. Di sini di education ada berbagai pilihan tulisan yang bisa dia buat, berbagai perangkat yang bisa dia buat, dari silabus ya, kemudian paper test ya, ujian, kemudian pengecekan grammar, laporan, kemudian dia juga bisa membuat slideshow atau PowerPoint. Kemudian ada learning plan atau RPP, ada lab report atau laporan laboratorium. Kemudian juga ada di sini ya, membuat game pendidikan, game edukasi, membuat kuis langsung juga, live quizzes ya. Kemudian di sini juga ada science teacher, maths program solver. Kemudian di sini juga ada grading test paper ya, ujian. Kemudian di sini juga ada rencana apa yang perlu kita siapkan sebelum kita mengajar atau pre-teaching plan ya. Kemudian di sini juga ada teknik untuk mempersiapkan ujian, sehingga kalau siswa mau ujian, mau UNAS dan sebagainya atau EPTA dan sebagainya ya, kita bisa menggunakan teknik preparation yang disiapkan oleh Magic Pen ya. Kalau sekarang mungkin istilahnya apa ya? Karena berubah-ubah ya namanya. Yang jelas nanti bisa kalau ada soal sumatif, ujian sumatif, kita bisa menggunakan exam preparation teknik untuk menyiapkan siswa untuk menghadapi ujian. Kemudian di sini juga ada lesson plan ya, rencana pembelajaran di hari tertentu. Kemudian di sini juga ada project eksperimen, misalkan kita mengajarkan IPA, kita bisa meminta dia merancangkan praktikum atau project untuk IPA ataupun untuk mata pelajaran yang lain, dan masih banyak lagi. Sekarang langsung saja kita coba buat ya. Pertama mungkin kita ingin membuat silabus dahulu. Kemudian misalkan kita ingin membuat silabus untuk mata pelajaran biologi. Maka di sini kita tulis silabus mata pelajaran biologi SMA kelas 10 di Indonesia. Kemudian bisa nanti kita tambahkan seperti ini bila kita ingin request tersendiri. Sampaikan tujuan pembelajaran atau mungkin apa ya, sampaikan identitas silabus, kemudian apa ya, list materi, kemudian jadwal, lalu alat evaluasi, penilaian, dan referensi misalkan. Misalkan kita ingin menambahkan komponen lain di silabus, bisa kita tuliskan di sini. Kalau kita ingin pasrah, tolong buatkan silabus saja tanpa kita tuliskan komponen-komponennya juga tidak masalah. Nanti dia akan membuatkan silabus standar yang memunculkan komponen-komponen yang biasanya muncul di silabus. Kalau silabus itu kan semacam perangkat untuk satu semester ya. Jadinya keseluruhan dalam satu semester atau satu tahun dituangkan dalam silabus. Nanti akan dipecah-pecah ke dalam RPP atau modul ajar. Kemudian di sini kita scroll ke bawah, di advance ini kita ubah dahulu biar nanti berbahasa Indonesia. Ini what role do you want to play? Kamu ini perannya sebagai apa? Anda ini sebagai apa? Misalkan kita guru atau dosen, maka kita bisa pilih teacher. Kemudian, nah ini yang penting, bahasa.
kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Bisa kita klik tandanya di sini, kemudian kita cari ini Indonesian. Kemudian publish-nya bisa kita klik anywhere, tone-nya bisa natural atau formal, karena biasanya perangkat itu kan sifatnya formal. Panjangnya mungkin medium, formatnya bisa teks, bisa markdown. Kemudian tinggal kita klik generate. Sehingga kalau kita scroll ke arah atas lagi, di sini sebelah kanan dia sudah membuatkan silabusnya. Bisa kita lihat di sini ya, silabus mata pelajaran biologi sekolah menengah atas kelas 10 tahun ajaran 2023-2024 tahun saat ini. Identitas silabusnya ini, deskripsi mata pelajarannya dia buatkan, materinya dia buatkan apa saja. Kemudian jadwal pembelajarannya di sini dia sampaikan, alat evaluasinya seperti ini, penilaiannya sudah dia bobotkan dan ragamnya, referensinya pun sudah dia buatkan, ya. Nah ini sudah dia buatkan silabusnya. Kalau ingin kita tambahkan detail yang lain, silahkan dituliskan di sini. Nah ini silabus. Sekarang kita ingin pecah menjadi RPP atau rencana pembelajaran, ya. Bagaimana caranya? Nah kita bisa pilih yang learning plan. Loh Pak, kalau saya ingin buat modul ajar, bagaimana buat modul ajar kurikulum merdeka? Nanti akan saya singgung insya Allah di bagian akhir ya. Nah misalkan kita ingin buat learning plan di salah satu topik ini, misalkan virus ya. Sekarang maka bisa kita buatkan materi virus. Nah, agar pembelajarannya bagus kan harus pakai model ya. Misalkan model pembelajaran berbasis masalah. Jadinya gini, materi virus kelas 10 SMA menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, atau bahasa Inggrisnya kan problem based learning. Nah, misalkan seperti ini. Kita tuliskan seperti ini aja, tidak usah kita tuliskan komponennya. Kita coba ya. Kemudian di sini advance-nya tetap ya. Nah, ini role-nya kita pastikan jadi teacher lagi, bahasanya tetap Indonesia. Kemudian ini tetap ya. Kemudian tinggal kita klik generate saja. Kita scroll ke atas lagi. Nah, maka ini dia akan membuatkan ya perangkat pembelajaran RPP-nya. Oke, ini masih sorry. Ini learning plan-nya tampilannya seperti ini. Sekarang kita ubah menjadi lesson plan. Kita coba ya. Ini lesson plan, ini tadi learning plan, kemudian lesson plan-nya mana? Nah, ini lesson plan. Kita klik. Kemudian kita klik generate. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Ada langkah-langkahnya. Nah, ini ya. Tujuan pembelajarannya ini, pendahuluannya ini, identifikasi masalahnya ini, kemudian penjelasan konsep dasarnya ini, kegiatan pembelajarannya seperti ini, kemudian pembimbingannya seperti ini, presentasinya seperti ini, evaluasinya seperti ini. Oke ya. Nah, kita kembali lagi coba ke learning plan tadi ya, learning plan. Ini learning plan, kemudian ini kita ubah menjadi markdown ya, kemudian kita klik generate. Kita coba lihat hasilnya. Nah ini tampilannya akan lebih bagus ya. Jadinya kalau kita ingin tampilannya lebih bagus, maka kita pilih yang ini, formatnya markdown ya. Learning plan bisa dibuat, lesson plan bisa dibuat. Nah sekarang apalagi yang bisa dia buat? Kita bisa kembali ke sini lagi, materinya tetap seperti ini aja. Jadinya kita memasukkan materi satu, kemudian kita minta tolong buatkan perangkatnya. Pertama RPP, yang kedua mungkin sekarang kita buat kuisnya ya ini. Live quizzes generator. Nah, ini bisa kita klik, materinya tetap, kemudian tinggal kita klik generate lagi, maka dia akan buatkan kuisnya. Nah ini ya. Nah ini ada kuisnya, kita tunggu sebentar. Nah ini hasilnya sudah selesai ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan virus? Nah, kemudian ini ada pilihannya, kemudian jawabannya apa. Pertanyaan kedua ini, kemudian pertanyaan tiga ini. Nah kuis sudah dia buatkan. Lalu apa lagi? Nah kalau ingin kita copy nih ya, tinggal kita copy, kemudian nanti kita buka Word ya, kita buka Word di laptop kita masing-masing, nanti tinggal di copy saja bisa. Nah ini kita buka blank dokumen, Ctrl V, paste ya atau paste, nah langsung muncul di sini, tinggal kita tata saja. Kemudian selain quiz generator, di sini kita juga bisa membuat game ya. Kita ingin buat game di materi ini, tapi kita kesulitan, maka kita bisa tanyakan Magic Pen, buatkan game kepada Magic Pen begitu ya. Kemudian kita klik generate lagi. Nah, maka dia akan membuatkan gamenya ya. Nah, ini bahkan langkah-langkahnya lengkap ya, ada tahapan dan sebagainya ya. Nah, di sini rencana permainan pendidikan berbasis masalah misi antivirus. Wah, bagus sekali ya. Kemudian ini latar belakangnya. Selamat datang di misi antivirus. Kami memiliki sebuah misi penting dan seterusnya. Tujuan kuis atau game ini adalah ini ya. Game ya, maksud saya bukan kuis. Kalau kuis kan sebelumnya tadi. Materi pembelajarannya ini, langkah-langkahnya.
Tahap 1 apa saja? Tahap 2 penelitian, tahap 3 permainan simulasi, dan seterusnya. Bagus sekali ya. Nah, selain membuat game edukasi, kemudian kita juga bisa membuatkan grading test paper ya, ujian ya. Nah, di sini kita bisa pilih grading test paper ya. Kemudian tinggal kita klik lagi generate-nya ya, kita klik generate. Sehingga hanya dengan mengisi materi tinggal kita ganti-ganti saja ini write-nya ini ya, maka dia bisa membuatkan berbagai perangkat yang kita butuhkan di materi tersebut. Nah, ini ya, sudah dibuatkan. Soal 1, definisi virus ya, penilaiannya harus seperti ini. Kemudian ini siklus hidup virus ya. Soal 3 pencegahan. Nah, ini grading test paper itu pencekoran, sorry ya, mohon maaf ya, pencekoran soal ujian. Nah, kalau membuat soal ujiannya bagaimana? Kita tinggal klik lagi, kita pilih yang ini test paper generator ya. Mohon maaf ya. Jadinya kalau membuat soal ujiannya pilih test paper generator. Kalau cara pencekorannya tadi yang grading testnya. Nah, ini test paper generator, kemudian tinggal kita klik generate saja. Maka kalau kita scroll ke atas lagi, nah ini sudah dibuatkan ujian. Nah, kita tunggu sebentar ya, dia masih memproses. Oke, ini sudah ujian mata pelajaran biologi kelas 10. Bagian A pilihan ganda, bagian B benar salah, bagian C jawaban singkat, bagian D isai. Oh, udah lengkap ini tipe-tipenya ya. Kalau misalkan kita ingin hanya membuat soal isai, ya maka di sini dituliskan, ya, buatkan hanya soal isai, HOTS, berpikir tingkat tinggi, begitu ya. Kemudian selain itu bisa kita klik lagi. Di sini masih banyak lagi ya. Misalkan, oh saya ingin membuat praktikum, tapi saya bingung praktikum apa yang cocok untuk materi ini. Maka kita bisa pilih yang mana ya? Nah ini Science Experiment Project ya. Kemudian tinggal kita generate lagi. Maka kita bisa scroll lagi ke atas lagi. Nah, ini sudah dia buatkan praktikum atau project science untuk materi tersebut. Nah, kita lihat di sini. Ya. Ini materi virus untuk kelas 10 SMA dengan model PBL. Pendahuluan, pembelajaran berbasis masalah adalah dan seterusnya. Langkah 1, menyelidiki struktur virus. Bahan yang diperlukan ini, ya. Kemudian prinsip ilmiahnya ini. Langkah 2, simulasi penyebaran virus. Nah, ini ya, alat bahan dan instruksinya, prinsip ilmiahnya ini. Yang ketiga, membuat model molekul virus. Oh, ini banyak ini jadinya ya yang dia buatkan praktikum atau project science untuk materi ini. Begitu. Sekarang kita coba satu lagi ya, apalagi ya. Misalkan kita ingin ini pre-teaching plan. Saya kalau mau mengajarkan virus, apa yang perlu saya siapkan dahulu? Maka kita pilih pre-teaching plan ya. Kemudian tinggal kita klik generate. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Apa yang perlu kita lakukan sebelum kita mengajarkan materi virus? Di sini ada beberapa ya. Tujuannya ini, nah ini pratinjau materi. Sebelum pembelajaran, siswa akan diberikan pratinjau materi. Kemudian nanti ada praktik pribadi dan refleksi, pengecekan diri dan pengujian, ringkasan masalah dan pengumpulan rekomendasi sumber referensi, umpan balik dan perbaikan. Nah, ini persiapan sebelum kita mengajar apa saja yang perlu kita siapkan ini sudah dia ringkaskan oleh Magic Pen, gitu ya. Nah, ini bagus sekali, sangat lengkap sekali. Namun apa kelemahannya? Nah, kelemahan dari Magic Pen itu ya, kalau gratis maka terbatas, ya terbatas pembuatannya. Sehingga di sini tertulis free account can only generate 500 word. Jadinya akun gratis itu hanya bisa membuat 500 kata. Semua perangkat di sini yang dihasilkan terbatas, tidak sampai titik ya, ini sampai pembel. Nah, belum selesai sudah habis kata-katanya begitu. Kalau ingin lebih lengkap maka upgrade to pro. Kalau kita upgrade ke akun pro, wah tadi semua perangkat yang kita buatkan lengkap tadi dan kita bebas membuat sebanyak mungkin ya. Kalau gratisan ya terbatas. Nah, kalau begitu kalau saya ingin membuat perangkat yang gratisan bagus tidak terbatas bagaimana caranya? Sudah pernah saya bahas ya. Kalau di sini kan buatnya RPP, tidak bisa membuat modul. Kalau di sini saya pernah membuat modul secara otomatis dan sekejap juga ya. Pernah saya bahas, tidak hanya modul, ada berbagai perangkat lain menggunakan berbagai AI yang gratis. Nah, ini ya membuat modul ajar dalam 1 menit dengan AI yang gratis ya. Nah, ini alamat ini nanti akan saya copy. Nanti akan saya salin di kolom deskripsi di bawah video kali ini. Sehingga kalau teman-teman, guru atau dosen sedang melihat video ini, silakan bisa scroll ke bawah. Nah, ini kita klik lainnya. Nah, di sini. Ya, di sini nanti akan saya cantumkan link-link video pembelajaran yang sejalan dengan video kali ini. Nanti tinggal diklik saja ya. Itu ya kalau mau membuat modul ajar. Kalau mau membuat pertanyaan dengan AI gratis,
maka di sini pun juga pernah saya buat ya. Ini ya, mana ya? Nah ini membuat soal dari pilihan ganda, HOTS, bentuk kisi-kisi, soal esai, benar salah, apapun macam dan tipe soalnya bisa menggunakan AI ini gratis. Kalau kita ingin membuat soal, pertanyaan, ujian dan kuis namun berdasarkan materi yang sudah kita miliki, misalkan kita memiliki file PDF, maka kita bisa menggunakan tutorial yang ini, membuat berbagai tipe soal dari file materi. Kalau ini bukan dari tipe materi, tinggal langsung kita tuliskan topiknya. Tolong buatkan soal esai HOTS 5 soal di materi ini. Tanpa kita unggah filenya, maka bisa kita gunakan tutorial yang ini. Nah, nanti bisa langsung dicari di sini ya, atau kita bisa klik playlist di sini. Nah, di playlist nanti tinggal dipilih yang pendidikan dan pembelajaran ya, lihat playlist lengkap. Maka di sini nanti akan saya kumpulkan berbagai tutorial penggunaan AI atau prinsip dasar pembuatan perangkat dan menyusun pembelajaran. Nah, nanti tinggal diklik saja. Kalau tadi di sini juga ada membuat PPT, tetapi PPT-nya hanya poin-poinnya saja. Kalau ingin membuat PPT jadi dan gratis juga dan tampilannya bagus juga, maka pilih yang ini. Buat PPT presentasi otomatis kurang dari 5 detik dengan AI. Ini nanti tampilannya juga sangat bagus. Gitu ya. Oke, demikian penjelasan saya terkait Magic Pen. Sangat bagus, sangat lengkap, tetapi kalau menggunakan akun gratisan ya berbatas, ya terbatas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.